Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Baik. Udah hari Jumat aja nih. Jumat enaknya pulang cepet ya. Iya. Cuma kan nggak bisa. Iya. Apalagi penonton. Datang telat, pulang cepet. Iya nggak? Iya. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita mau ngomongin soal tes masuk kampus negeri impian yang penuh persaingan. Perguruan tinggi negeri memang jadi incaran banyak orang. Gak cuma soal biaya yang lebih ekonomis, tapi juga soal prestis. Dan kalau mau tes itu harusnya belajar serius dan minta doa orang tua yang gak putus-putus. Tapi ternyata pas ujian malah banyak yang pakai akal bulus. Padahal ujian itu buat seleksi, tapi malah jadi ajang manipulasi. Yang diuji harusnya intelijensi, yang muncul malah joki. Mau push rank loh. Karena faktanya pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes, kalau disingkat UTBK SNBT 2026, yang udah dimulai sejak Selasa 21 April, ternyata diwarnai berbagai praktek kecurangan di sejumlah daerah. Dari praktek perjokian, pemalsuan identitas, sampai modus alat komunikasi tersembunyi di dalam telinga. Weleh, di dalam telinga. Mau tes jadi mahasiswa apa casting Mission Impossible? Mau masuk kampus apa mau gantiin Tom Cruise? Ngarep lo. Yang pertama, drama perjokian terjadi di Universitas Negeri Surabaya alias UNESA. Panitia berhasil mengamankan seorang joki yang datang pakai identitas peserta asli tapi fotonya udah dimanipulasi. Jadi namanya tetap nama peserta tapi mukanya diganti muka joki. Joki kuda lagi. Udah kayak profil picture di Tinder. Nama asli tapi fotonya pakai filter. Jangan kan orang lain, emaknya lihat juga pangling tuh. Kata Wakil Rektor Bidang Pendidikan UNESA, Martadi, aksi ini ketahuan setelah panitia mencocokkan data peserta lintas tahun. Panitia UTBK ini data dan ingatannya nggak kaleng-kaleng. Ingatan mereka ke peserta lebih kuat daripada ingatan ke mantan. Kalau ke mantan seringnya lupa muka, ingat rasa. Rasa-rasanya gue udah lupa. Dan mirisnya si joki itu dibayar buat ikut tes masuk jurusan kedokteran di Universitas Negeri Malang. Mau jadi dokter kok pakai joki? Misalnya nih pas praktek, ada pasien tanya, "Dok, jantung saya deg-degan nih." Dokternya jawab, "Saya juga." Kontrak jokinya udah habis soalnya. Dan pelaku sekarang udah diserahkan ke pihak berwajib atas dugaan pemalsuan KTP dan ijazah. Kasus joki juga ditemukan di UTBK yang digelar di UPN Veteran Jawa Timur. Kasusnya mirip. Staf Humas UPN Veteran Jatim Niswan Amin bilang di sesi ujian pertama ketemu ketidaksesuaian identitas, tapi yang ini modusnya agak sedikit beda. Jadi si joki datang telat berharap pengawas lengah dan gak di screening. Tapi namanya juga harapan, kenyataannya tetap aja ketahuan. Ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, gak bisa ikut SEA Games. Gak cuma itu, panitia juga mengendus keterkaitan data antara pelaku dan lokasi ujian lain di Universitas Erlangga alias UNER Surabaya. Ketua Humas UNER, Pulung Siswantara, memastikan peserta yang dicurigai itu gak hadir. Dan saat dicek, fotonya terindikasi sama dengan peserta tahun 2025. Peserta yang pakai joki ini daftar jurusan kedokteran juga. Tapi pilihan kampusnya beda. Yang ini pilihannya di Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Jember. Aduh, kedokteran lagi. Kalau nggak pinter jangan maksa jadi dokter. Mending jadi buzzer. Jelas tuh arahan dan cuannya. Kali aja langsung jadi komisaris.
Sekarang kita pindah ke Semarang. Di Universitas Diponegoro alias Undip ada kecurangan yang sangat inovatif. Seorang peserta berinisial M bikin geger karena menanam alat bantu dengar di dalam kedua telinganya. Waduh. Ini bocah mau ikut tes, apa mau jadi pas pampres? Wakil Rektor 2 Undip, Heru Santoso, bilang awalnya metal detektor mengetahui ada metal di baju. Pas diperiksa lagi ternyata ada metal di kedua kupingnya. Kalau dihitung-hitung pasang alat di kuping kan butuh modal. Belum lagi bayar orang yang bisikin, terus resikonya gede dan ketahuan juga. Cuan hilang, masa depan melayang. Mending nih kalau punya duit, langsung daftar kuliah di kampus swasta biar gak kurang-kurangin jatah anak yang beneran serius kuliah di perguruan tinggi negeri. Dan akhirnya peserta berinisial M diserahkan ke Polsek Tembalang, Semarang. Kapolsek Tembalang Kompol Kristi Yastuti Handayani membenarkan kejadian itu. Kapolsek jelasin kalau pelaku nggak diproses secara hukum karena belum sempat mengikuti ujian. Tapi si M diberi pembinaan dan disuruh bikin surat pernyataan nggak bakal ngulangin. Ya elah, hari gini cuma surat pernyataan. Gimana mau kapok? Lihat tuh koruptor. Mau dipenjara, disita, giliran udah bebas langsung ikut nyalon lagi. Mana kepilih lagi? Dan terakhir kita mampir ke Sulawesi Barat di Universitas Sulawesi Barat alias Unsulbar. Saat UTBK, panitia mengamankan 2 wanita yang diduga bagian dari sindikat perjokian. Widih, sindikat bos. Berarti nggak praktek sendirian, tapi udah ada jaringannya. Bisa jadi lengkap tuh. Dari joki tes, joki skripsi, joki sertifikasi, joki tiket, sampai joki pusreng. Tinggal pilih paket aja. Tinggal joki judol yang belum. Kedua joki wanita itu modusnya pakai ponsel jadul tapi udah dimodif. Terhubung ke headset kecil di kuping. PLT Wakil Rektor 1 Unsulbar, Tasrif Surungan, bilang alat itu bisa kirim jawaban dari luar langsung ke telinga peserta tanpa delay. Canggih juga ya. Tapi percuma pakai alat mutakhir tapi otaknya mandek. Gak cuma itu, kedua joki wanita itu juga ketahuan pakai KTP palsu. Sekarang keduanya sudah diserahkan ke kepolisian untuk diproses hukum. Tasrif juga nambahin, hampir 99% peserta yang curang itu milih jurusan kedokteran. Ngeri kali. Artinya hampir semua peserta curang itu pengen jadi dokter. Padahal jadi dokter itu ngurusin nyawa, bukan ngurusin warisan tanah mertua. Kalau masuknya aja udah curang dan nekat, bukannya bikin orang sehat malah bikin orang lewat. UTBK SNBT tahun ini diikuti 871.496 peserta yang memperebutkan sekitar 260.000 kursi di perguruan tinggi negeri. Ya kalau dibikin perbandingan sekitar 3 orang berebut 1 kursi. Ya masih wajar. Mau tahu nggak yang nggak wajar? Hampir 10.000 orang berebut 580 kursi. Bayangin 17 orang rebutan 1 kursi. Jujur, kalau nggak ada manipulasi susah tuh menangnya. Masalah kecurangan di ujian masuk kampus tentu jadi masalah serius. Ini udah berkembang jadi jaringan. Polanya terstruktur, sistematis, dan masif. Tinggal tunggu quick count udah sama tuh kayak kecurangan pemilu. Dan ketika ruang seleksi pendidikan udah mulai disusupi strategi manipulatif yang terstruktur, maka nggak cuma aturan yang hancur, fondasi etika pendidikan juga ikut hancur. Mau kampusnya megah, catnya bagus, ada spanduk tulisan zona integritas. Tapi kalau fondasi etikanya amblas, yang dicetak bukan generasi emas, tapi generasi was-was. Perlu langkah mitigasi serius dari pemerintah dan panitia, biar kecurangan ini nggak jadi tradisi tahunan di setiap ujian seleksi. Mungkin pemerintah dalam hati bilang, ya elah ada masalah lagi nih. Ngurusin judol sama korupsi aja nggak kelar-kelar. Udah ditambah urusan kecurangan. Kita semua paham namanya ujian pasti bikin stres. Tapi harus dihadapi, jangan lemes. Nih lihat penonton. Tiap hari ujian.
Tapi tetap aja. Banyak yang bilang stres itu bisa membakar kalori. Tapi penonton nggak ada yang six pack. Pikiran berat, dompetnya ringan. Jadi ingat, kalau masuk kuliah masih penuh siasat. Jangan kaget kalau yang keluar nanti bukan generasi hebat, tapi generasi nekat. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami juga akan masih kembali dengan sejumlah informasi lain. Hari ini kita akan hadirkan bintang tamu. Ada Reno Barak dan Peter Sheryl. Kita akan bahas juragan zaman now. Jangan lupa nonton. Besok itu Road to Juragan Zaman Now Season 5. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.